Runtuhnya Majapahit. Oleh Damar Shashanka. Bagian 3B Kubu Abangan. Jika Anda pernah mendengar legenda Jaka Tarub dan Dewi Nawangwulan, maka inilah dia. Jaka Tarub yang konon mencuri selendang bidadari Dewi Nawangwulan dan lantas ditinggal oleh sang bidadari setelah sekian lama menjadi istri beliau karena ketahuan bahwa yang menyembunyikan selendang itu adalah Jaka Tarub sendiri. Saya tidak akan membedah simbolisasi legenda ini di sini, karena tidak sesuai dengan topik yang saya bahas, Damar Shashanka. Jaka Tarub inilah yang lantas dikenal dengan nama Ki Ageng Tarub. Menginjak dewasa, Raden Bondan Kejawen dinikahkan dengan Dewi Nawangsi, putri tunggal Ki Ageng Tarub. Dan kelak Raden Bondan Kejawen bergelar Ki Ageng Tarub II. Dari hasil perkawinan Raden Bondan Kejawen dengan Dewi Nawangsi, lahirlah Raden Getas Pandawa. Dari Raden Getas Pandawa, lahirlah Ki Ageng Sela yang hidup sejaman dengan Sultan Trenggana, Sultan Demak ketiga. Ki Ageng Sela inilah tokoh yang konon bisa memegang petir sehingga menggegerkan seluruh Kesultanan Demak. Simbolisasi lagi, kapan-kapan saya ulas, Damar Shashanka. Sampai sekarang nama Ki Ageng Sela terkenal di tengah masyarakat Jawa. Ki Ageng Sela inilah keturunan Tarub yang mulai beralih memeluk Islam. Beliau berguru kepada Sunan Kalijaga. Perpindahan agama ini berjalan dengan damai. Nama Islam beliau adalah Ki Ageng Abdul Rahman. Dari Ki Ageng Sela, lahirlah Ki Ageng Mangeni Sela. Dari Ki Ageng Mangeni Sela, lahirlah Ki Ageng Pamanahan. Dan dari Ki Ageng Pamanahan lahirlah Panembahan Senopati Inggalaga, tokoh terkenal pendiri dinasti Mataram Islam di kemudian hari. Panembahan Senopati Inggalaga Mataram inilah leluhur para Sultan Kasultanan Yogyakarta, para Sunan Kasunanan Surakarta, Solo, Pakualaman dan Mangkunegaran sekarang. Pengislaman keturunan Raden Bondan Kejawen berlangsung dengan damai. Raden Patah. Ingat putri Cina Tan Engkian yang dinikahi Adipati Arya Damar di Palembang. Dari hasil pernikahan dengan Prabu Brawijaya, Tan Engkian memiliki seorang putra bernama Tan Eng Huat. Dikenal juga dengan nama Muslim Raden Hasan. Dari perkawinan Tan Engkian dengan Arya Damar sendiri, lahirlah seorang putra bernama Kinshan, dikenal dengan nama Muslim Raden Hussein. Sejak kecil, Raden Hasan dan Raden Hussein dididik secara Islam oleh ayahnya Arya Damar. Menjelang dewasa, Raden Hasan memohon izin kepada ibunya untuk pergi ke Jawa. Dia berkeinginan untuk bertemu dengan ayah kandungnya, Prabu Brawijaya. Tan Engkian tidak bisa menghalangi keinginan putranya. Dari Palembang, Raden Hasan bertolak ke Jawa. Sampailah ia di pelabuhan Gresik yang ramai. Melihat keadaan Gresik yang hiruk-pikuk, Raden Hasan kagum. Dia bisa membayangkan bagaimana besarnya kekuasaan Majapahit. Menilik di Gresik banyak orang Muslim, Raden Hasan tertarik. Dan dengar-dengar, ada pesantren besar di sana. Pesantren Giri. Raden Hasan memutuskan untuk bertandang ke Giri. Bertemulah dia dengan Sunan Giri. Sunan Giri senang melihat kedatangan Raden Hasan setelah mengetahui dia adalah putra Prabu Brawijaya yang lahir di Palembang. Sunan Giri seketika melihat sebuah peluang besar. Di Giri, Raden Hasan memperdalam keislamannya. Di sana, Raden Hasan mulai tertarik dengan ide-ide kekhalifahan Islam. Dan militansi Raden Hasan mulai terbentuk. Ada kesepakatan pemahaman antara Raden Hasan dengan Sunan Giri. Dari Sunan Giri, Raden Hasan memperoleh ide untuk meminta daerah otonomi khusus kepada ayahnya, Prabu Brawijaya. Bila disetujui, hendaknya Raden Patah memilih daerah di pesisir Jawa bagian tengah. Jika itu terwujud, keberadaan daerah otonomi di daerah pesisir utara Jawa bagian tengah akan menjadi penghubung pergerakan militan Islam dari Jawa Timur dan Jawa Barat di Cirebon. Cirebon kini tumbuh pesat sebagai pusat kegiatan Islam di bawah pimpinan Pangeran Cakrabuana, putra kandung Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah belum datang dari Mesir ke Cirebon. Dia datang pada tahun 1475 Masehi. Pada bagian selanjutnya akan saya ceritakan, Damar Shashanka. Setelah dirasa cukup, Raden Hasan melanjutkan perjalanan ke pesantren Ampel dengan diiringi beberapa santri Sunan Giri. Di sana dia disambut sukacita oleh Sunan Ampel. Di sana, dia diberi nama baru oleh Sunan Ampel, yaitu Raden Abdul Fatah yang lantas dikenal masyarakat Jawa dengan nama Raden Patah. Selesai bertandang di Ampel, Raden Hasan yang kini dikenal dengan nama Raden Patah melanjutkan perjalanan ke ibu kota negara Majapahit.
Dia yang semula hanya berniat untuk bertemu dengan ayahnya, sekarang dia telah membawa misi tertentu. Betapa sukacita Prabu Brawijaya mendapati putra kandungnya telah tumbuh dewasa. Dan manakala Raden Patah memohon anugerah untuk diberikan daerah otonom, Prabu Brawijaya mengabulkannya. Raden Patah meminta daerah pesisir utara Jawa bagian tengah. Dia memilih daerah yang dikenal dengan nama Gelagahwangi. Prabu Brawijaya menyetujui permintaan Raden Patah. Dia mendanai segala keperluan untuk membangun daerah baru. Raden Patah, dengan disokong tenaga dan dana dari Majapahit, berangkat ke Jawa Tengah. Di daerah pesisir utara, di daerah yang dipenuhi tumbuhan pohon gelagah, dia membentuk pusat pemerintahan kadipaten baru. Begitu pusat kadipaten dibentuk, dinamailah tempat itu Demak Bintara. Dan Raden Patah dikukuhkan oleh Sang Prabu Brawijaya sebagai penguasa wilayah otonom Islam baru di sana. Demak Bintara berkembang pesat. Selain menjadi pusat kegiatan politik, Demak Bintara juga menjadi pusat kegiatan keagamaan. Demak Bintara menjadi jembatan penghubung antara barat dan timur pesisir utara Jawa. Di pesisir utara Jawa, gerakan-gerakan militan Islam mulai menguat. Sayang, fenomena itu tetap dipandang sepele oleh Prabu Brawijaya. Beliau tetap yakin, dominasi Majapahit masih mampu mengontrol semuanya. Padahal para pejabat daerah yang dekat dengan pesisir utara sudah melaporkan adanya kegiatan-kegiatan yang mencurigakan. Pasukan Telik Sandibaya telah memberikan laporan serius tentang adanya kegiatan yang patut dicurigai akan mengancam kedaulatan Majapahit. Tak lama berselang, Raden Hussein, putra Tan Engkian dengan Arya Damar, menyusul ke Majapahit. Dia mengabdikan diri sebagai tentara di Majapahit. Raden Hussein tidak terpengaruh ide-ide pendirian kekhalifahan Islam. Dia diangkat sebagai adipati di daerah Terung, Sidoarjo, sekarang, dengan gelar Adipati Pecat Tanda. Kebaikan Prabu Brawijaya sangat besar sebenarnya. Tapi kebaikan yang tidak disertai kebijaksanaan bukanlah kebaikan. Dan hal ini pasti akan menuai masalah di kemudian hari. Bibit-bibit itu mulai muncul, tinggal menunggu waktu untuk pecah ke permukaan. Dan Prabu Brawijaya tidak akan pernah menyangkanya.